I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Baik, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini dalam mata pelajaran Ibu? Ada yang izin? Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Untuk materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai perilaku jujur atau perilaku terpuji. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan kita bahas, alangkah baiknya Ibu akan bertanya terlebih dahulu mengenai materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Ada yang masih ingat tidak? Oke, materi yang kita bahas minggu lalu itu mengenai apa? Iya? Iya, perilaku tidak terpuji. Contohnya ada yang bisa? Oke. Iya, berbohong. Salah satu contohnya yaitu berbohong. Apa sih sifat tidak terpuji itu? Iya, Nurul. Iya, suatu sifat yang tidak disenangi Allah dan tidak boleh kita lakukan. Baik, untuk materi pada pagi hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai perilaku terpuji. Salah satunya yaitu berperilaku jujur, menanamkan sifat kejujuran pada diri kita. Oke, apa sih sifat jujur itu? Ya, sifat jujur yaitu mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataannya atau dengan sebenar-benarnya. Lawan sifat jujur apa? Bohong, yang sudah kita bahas minggu lalu. Sekarang kita membahas mengenai berperilaku jujur. Nah, apa saja sih hikmah yang akan kita dapat ketika kita melakukan atau berperilaku jujur, menanamkan sifat kejujuran pada diri kita? Ya. Nah, hikmahnya yaitu kita menjadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah, disayangi Rasulnya, hidup kita terjamin dunia akhirat, dan kita tidak akan pernah merasakan ketakutan, karena sejatinya orang yang berbohong itu dalam hatinya akan ketar-ketir. Dia akan merasa takut ketahuan apa yang akan ketahuan mengenai kebohongan yang dia lakukan. Tapi ketika kita melakukan sifat jujur, maka hati kita akan menjadi lebih tenang. Kita dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan kita akan dipermudah dalam urusan kita di dunia ataupun di akhirat. Nah, adapun macam-macam dari sifat jujur ini adalah jujur dalam hati, jujur dalam lisan, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam segala hal yang kita lakukan. Baik, anak-anak di sini ada yang pernah berbohong? Nah, mulai saat ini mari kita tanamkan sifat jujur pada diri kita agar kita selalu dalam lindungan Allah. Seperti itu. Ada berapa sih macam-macam sifat jujur itu? Nah, macam-macam sifat jujur itu ada 5. Yang pertama, sidik al-qalbi, yaitu sifat jujur yang terdapat dalam hati kita. Hati kita berbicara jujur, hati kita berperilaku jujur. Nah, sifat sidik al-qalbi ini yang mana kalanya semua yang kita batin itu jujur. Kalau misal kita apa yang akan kita lakukan, kita kan pasti kan membatin dulu nih dalam hati kita. Aku mau ini, aku mau mencuri. Itu kan sudah menandakan kalau kita tidak jujur. Tapi kalau dalam hati kita bebas dari semua hal itu kita sudah menanamkan sidik al-qalbi dalam hati kita. Ya, selanjutnya yaitu sidik al-hadis. Nah, sidik al-hadis ini adalah perilaku jujur yang mana dalam perkataan kita, dalam segala perkataan kita itu kita berkata jujur. Kemudian sidik al-amal. Sidik al-amal ialah sidik al-amal yaitu
sifat jujur dalam segala perbuatan kita. Kita mau melakukan apapun itu harus disertai dengan kejujuran. Karena sejatinya orang yang berperilaku jujur dalam segala perbuatannya itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak jujur. Itu sudah pasti. Tapi di sini di sisi lain orang yang jujur dalam segala perbuatannya itu pastinya di dalam hatinya tidak ada ria, tidak sombong, tidak mengagung-agungkan dirinya sendiri seperti itu. Kemudian sidik alwat, yaitu sifat jujur dalam menepati janjinya. Orang yang suka mengingkari janji itu berarti orang yang tidak menerapkan perilaku jujur dalam hatinya, dalam dirinya, dalam segala hal yang dia lakukan. Dia berjanji tapi mengingkari, dia tidak menepati janjinya. Itu sangat tidak boleh. Kemudian sidik al-hal, yaitu misalnya segala perbuatan yang sidik al-hal ini misalnya seperti kalian berpendapat itu harus jujur, jangan berbohong. Misal teman kalian meminta pendapat, apakah saya bagus menggunakan hal ini, apakah saya bagus untuk membeli ini, kalian harus memberikan tanggapan atau respon yang jujur. Jangan iya itu bagus, padahal sebenarnya kalian dalam hati kalian pikir itu tidak bagus sebenarnya. Nah, itu tidak boleh. Jadi setiap kita memberikan pendapat kepada orang lain itu harus disertakan dengan kejujuran, yang mana sifat kejujuran ini akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita akan mendapatkan kebaikan, kita akan hidup kita diridhoi Allah, kita akan dipermudah oleh Allah dalam segala urusan kita. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Bentuklah 5 kelompok, yang mana masing-masing kelompok ini terdiri dari 5 orang. Kalian ada berapa? Pokoknya dibagi menjadi 5 kelompok. Nanti setiap kelompok yaitu tugasnya menganalisis mengenai macam-macam sifat jujur, berikan contoh hadisnya serta berikan penjabaran menurut kalian dan contohnya. Nah, tugas ini bisa kalian kumpul minggu depan di ruangan langsung ke ruangan ibu aja. Nanti ibu masuk, kita lanjut membahas mengenai PR yang ibu sampaikan atau yang ibu berikan. Oke? Nah, apa sih tadi sifat jujur itu? Iya, pintar. Ayo silakan kamu jelaskan macam-macam sifat jujur tadi ada berapa? 5. Ya, apa sih hikmah jika kita melakukan sifat jujur? Oke, benar. Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia haruslah menanamkan sifat jujur pada diri kita. Anak-anak semua, kalian mulai dari sekarang tanamkan kejujuran dalam diri kalian, karena itu akan membawa kesuksesan kalian. Oke? Jangan lupa PR-nya dikerjakan, tugasnya dikerjakan. Ibu tunggu minggu depan. Nah, untuk penguatan untuk penguatan materi yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tes lisan kepada anak-anak yang bisa jawab. Nanti boleh istirahat terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Alifah. Ada berapa sih tadi macam-macam sifat jujur? Ya, sebutkan apa saja. Ya, sidik al. Kemudian ya, yang terakhir al hal. Baik, pintar. Beri tepuk tangan buat Alifah. Bagus sekali. Oke, selanjutnya pertanyaan buat kamu. Siapa, Doni? Apa hikmah ketika kita melakukan sifat jujur? Iya, kita akan dijamin masuk surga oleh Allah. Hidup kita akan selama dunia akhirat. Baik, untuk
Untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa tanamkan sifat kejujuran pada diri kita. Terus berbuat baik kepada orang walaupun orang tersebut tidak baik kepada kita. Tetap jujur walaupun dalam keadaan apapun. Oke. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.